Saya Doni Herdarutona, ketua sekaligus pendiri dari Animal Defenders Indonesia. Umur saya 43 tahun ini, dan profesi saya sebagai wira swasta dan melakukan aksi sosial bersama Animal Defenders Indonesia. Belakangan ini kami memang sibuk bertahan untuk tetap bisa menghidupi shelter gitu ya. Namun pas mendengar varian Delta kemarin, lalu mempunyai analisa sendiri bahwa ketidaktertiban kita semua dan banyak orang yang jumawa plus penggila-penggila teori konspirasi ini menguat. Ini buat saya di suatu titik akan menjadi booming kasus lagi. Maka saya bersama teman-teman sudah mengantisipasi nih untuk bikin program AD19, Animal Defenders COVID-19 gitu ya. Respon unit sebenarnya. Kepanjangan saya udah AD19 aja, gampang. Kami mencanangkan program ini untuk membantu para pemilik hewan yang terpapar COVID-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isolasi di luar rumahnya, sehingga dia harus meninggalkan dan tidak ada yang merawat hewan peliharaannya di rumah. Itu garis besarnya. Tentunya kami perlu screening untuk mengetahui mana yang benar-benar membutuhkan program ini atau tidak. Pada screening ini kami menentukan level urgensinya. Ada yang terpaksa kami tolak karena belum ada urgensinya. Dia isolasi mandiri di rumah, dia baru hari pertama, tidak ada gejala, dan hewan-hewannya sehat, tapi dia cuma males. Jika saja kalau sumber daya kami melimpah ruah dan banyak yang idle, kami bisa aja membantu. Tapi karena ini banyak yang nggak mau ikutan, Mbak, karena serem. Kami meresikokan diri dengan standar prokes ketat juga gitu ya, untuk membantu di program ini. Kami menghimbau volunteer-volunteer untuk tetap bantuin sebisa mereka, terutama yang survivor COVID-19, untuk membantu kanan kirinya atau nanti kontak ke kami agar kami lokalisir sesuai distriknya. Teman-teman di Bekasi nih, oh di Bekasi mana? Bekasi Utara, Selatan, Barat. Nanti kita alokasikan kalau ada kasus yang terdekat, kita suruh beliau, mereka-mereka ini gerak. Pada program AD19 ini, kami meminta pelapor, baik itu sebagai pemilik maupun anggota keluarga, ataupun tetangga korban COVID ini, untuk mengisi form lewat Google Form, agar kami tahu nih, apa aja sih yang kami pengen tahu. Ketika ada seseorang melaporkan kepada kami, tentunya kami mau tahu kondisinya seperti apa, sudah hari keberapa, sama siapa dia hidup. Apakah dia isolasi di tempat lain atau di rumah sendiri? Kondisi kesehatannya seperti apa? Sudah hari keberapa? Apa yang dirasa? Apakah payah? Hewannya berapa? Agresif atau tidak? Ada alergi makanan nggak? Ada sakit atau enggak? Ya, detail kan? Begitu orang itu isi form, maka kami bisa tahu nih urgensinya seperti apa. Oh, ini top priority, ini medium, ini low. Kita bisa pilah-pilah. Yang top hari ini ada berapa? Ada 3. Respon semua. Yang medium nanti dulu, kita atur. Yang low tolak. Tapi ketika top urgent nggak ada, medium nggak ada, yang low kita bantuin. Yang low apa sih? Drop makanan. Ngedrop makanan, bersihin kandangnya, sanitasi rumahnya, gampang. Jadi program AD19 ini 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kami sekedar membantu agar hewannya dapat perawatan dengan layak. Mereka yang sehat, mereka yang sudah vaksin, mereka yang tidak dalam kondisi sakit, boleh bergabung di shelter sementara di kandang-kandang khusus. Ya, pertama itu terpisah dulu
Jika benar sehat dan sudah vaksin, boleh bergabung kalau mau main. Kami yakin, anjing-anjing kami sehat semua, karena sudah vaksin, sudah steril. Anjing-anjing yang baru datang ini yang perlu kami pastikan bahwa mereka aman-aman saja. Terlebih mereka yang diambil dari luar, masuk ke tempat baru itu kan stres. Kami perlu memastikan dia 3 hari, 4 hari aman dalam kandang, tidak stres, kotorannya bagus, makanannya bagus, tidak batuk pilek, demam, boleh main. Tapi kalau misalnya kucingnya, anjingnya dalam kondisi sakit, kami bekerja sama dengan Radian Pet and Care, satu klinik hewan di Jakarta. Ini sangat membantu kami nih. Dokternya dan pemiliknya ini sangat berjiwa sosial. Kami hubungin, dia dengan senang hati ikut bergabung. Boleh mas, bawa ke klinik aja kalau ada yang mau diperiksa. Nah, hewan-hewan yang sakit, yang di program ini kita temuin laporannya adalah sakit, kita bawa ke klinik, diobati gratis, dikembalikan ke pemiliknya untuk dirawat bareng lagi selama dia isoman kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, rawat inap di klinik atau rawat inap di tempat kami. Ada 3 pilihan kalau hewannya sakit, full gratis. Bantuan tidak ada ke kami dari pemerintah, tidak pernah ada. Pemerintah yang minta bantuan kita, pemerintah daerah DKI Jakarta. Evakuasi anjing, kasus gigitan anjing, pendampingan evakuasi, steril dan macam-macam gitu ya. Kalau bantuan dari pemerintah, kalau orang-orang gambarannya, wah kalau grup-grup kayak gini ditolong sama pemerintah dapat bantuan dana, enggak sama sekali, enggak sama sekali, tidak pernah. Buat kami ada bantuan, ada nggak ada bantuan, semua harus tetap jalan. Ini adalah point of no return, dimana perjuangan itu nggak bisa cengeng, udahan lah, nggak bisa. Ya teman-teman, jadi hari ini ada 2 laporan yang kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah kucing yang kelindes motor, dia sampai luka terbuka, ownernya sedang terpapar COVID dan tidak mungkin bawa kucingnya ke klinik, nanti malah dia menularkan orang lain. Kita bantu untuk bawa ke klinik, ke Radian Pet and Care yang menjadi mitra kami untuk program ini. Nanti akan dirawat sampai membaik atau sampai si pemiliknya sudah dinyatakan negatif, nanti boleh diambil lagi sama pemiliknya. Yang turun tadi 2 staf kami yang sudah terpapar COVID sebelumnya dan sudah sembuh. Jadi mereka punya kekebalan alami dan tetap prokes, pakai APD, pakai pengaman semua lengkap sebagai tindakan preventif untuk tidak menularkan dan membawa virus menularkan orang lain. Lalu di laporan yang kedua kita akan membantu 3 ekor anjing yang pemiliknya meninggal dunia karena jantung. Laporannya bukan karena COVID, tapi meninggalnya karena jantung. Tapi kami tetap bantu karena anjing ini mudah diadopsikan, sudah dapat adopter, jadi nanti semacam numpang lewat. Kita ambil, kita evakuasi, kita rawat dulu sebentar, mandikan, cek dokter, nanti kita adopsikan, lalu selesai. Nah, kasus pemilik yang meninggal dan hewannya tidak ada yang memelihara ini meningkat drastis. Entah karena pemiliknya benar kena COVID atau penyakit komorbid lainnya. Seperti yang dilaporkan sekarang, dilaporkannya karena jantung. Banyak halayak yang masih ragu-ragu untuk menyatakan meninggalnya karena apa. Kami memahami ini dan tidak mau berpolemik, ayo bantu aja yang bisa kita bantu dulu. Kalau pengalaman-pengalaman yang mengharukan gitu ya, pada saat pandemi kami pernah ada warga meminta tolong evakuasi seorang lansia gitu di dalam rumahnya, di mana anjingnya ada 9 dan protek, menyerang siapapun yang mau coba masuk dan mengevakuasi si bapak. Itu minta tolong kita datang, kita mau evakuasi anjingnya berhasil kita evakuasi, ternyata si bapak sudah nggak ada, sudah wafat. Kami tentunya kaget, waduh, kalau wafat dia wafat karena apa? Kami sebenarnya bagian akhirnya kami isolasi. Lalu beberapa laporan yang pemiliknya wafat karena COVID, anjingnya tidak ada yang ngurus. Ketika kami mau ambil, secepat itu kami datang, ternyata anjingnya udah nggak ada. Belakangan ini laporannya banyak sekali yang pemiliknya meninggal. Apakah meninggal karena COVID atau karena komorbidnya kami tidak tahu. Tapi kami sudah mencoba bertanya bahwa meninggalnya karena apa.
Kalau jawabannya bukan COVID, kami tetap harus waspada, memperlakukan semua sesuai standar. Agar kami mandikan, kami sanitasi, dan semuanya tetap berjaga seperti halnya kami menangani kasus-kasus COVID. Ada 3 ending yang saya gambarkan nih. Yang pertama, kami mati semua. Yang kedua, pandeminya selesai, mereda. Yang ketiga adalah long time running program. Kami harus bisa mengimbangi maraton bersama pandemi ini. Stamina, tekad, dan semangat ini harus dijaga sampai selesai. Karena nggak bisa nih, program ini cuma 2 bulan saya nggak sanggup lagi. Buat kami sih nggak ada yang kayak gitu ya. Pokoknya sampai benar-benar kami drain, sampai benar-benar nggak kuat lagi, sampai staff saya collapse, kami kecapean, mungkin kami take a break. Bukan mundur, bukan berhenti programnya. Kami bertekad bahwa programnya harus terus jalan. Dengan atau tanpa kami yang memulai. Siapa tahu nanti kami gugur di tengah jalan, teman-teman yang gantiin. Nggak masalah. Yang penting bantuan dalam kondisi susah seperti ini harus terus dijalankan. Marilah berbuat yang benar, bukan berbuat yang gampang. Do what is right, what is easy. Kalau suka sama binatang, saya dari kecil ya diajarin sama orang tua untuk bersikap baik kepada semua makhluk dan hanya memelihara hewan-hewan yang memang habitatnya ada di sekeliling manusia. Jangan memelihara wildlife gitu, jangan memaksakan mengambil mereka dari habitatnya untuk dipaksakan hidup bersama manusia. Dari kecil juga diajarin untuk bertanggung jawab. Kalau memelihara hewan kita harus bagaimana? Ngurusin kotorannya, membersihkan tempatnya, memberikan makanan yang layak, memberikan waktu untuk bermain, macam-macam seperti itu. Ini lucu sih. Saya SMA-nya biologi, niatnya mau ambil kedokteran manusia. Tapi minat saya musik, hewan-hewan. Lalu lulus, keuangan keluarga kurang, saya sekolahnya akuntansi. Lulus sebagai sarjana akuntansi, hobinya musik, ngerjainnya hewan. Sebelum ini kita pernah kerja di event organizer. Saya pernah kerja di logistik. Macam-macam saya kerjain untuk bertahan hidup, dan background yang malang melintang ini buat saya jadi satu warna tersendiri, pengalaman-pengalaman saya, dan akhirnya kepake dalam evakuasi, dalam menangani ini. Jadi ngerti berbagai macam bidang. Di 2011, saya bertemu teman-teman semua yang punya satu kesamaan tujuan. Awalnya bukan visi misi, tapi kesamaan tujuan. Untuk merespon peracunan anjing di Yogyakarta. Kaminya ada di Jakarta. Kita perlu network, ya. Kita perlu mengantisipasi, kita perlu menyelidiki, kami perlu menindaklanjuti. Tentunya tidak bisa sendirian. Apalagi yang meracuni ini adalah kelompok. Kelompok tidak bisa direspon individual. Kelompok harus dihadapi dengan kelompok. Bahwa kita mampu secara otak dan otot di lapangan, itu penting buat saya. Dan di 2011 itu terasa bahwa inilah gunanya berkumpul dan berserikat. Banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama dibanding kalau kita kerjain sendirian. Kalau di lingkaran kecil saya nggak apa-apa, mendukung. Dan istri saya, anak saya pun tahu, Papa mau kemana? Papa nggak boleh kerja. Papa mau nolongin anjing dulu ya. Oh ya, tolongin anjingnya sakit ya. Kalau dikasih pengertian bahwa saya keluar untuk nolongin anjing kucing yang sedang sakit, dia nggak rewel lagi. Tapi kalau saya pergi untuk bukan urusan anjing gitu ya, saya tidak berbohong kepada anak-anak. Papa mau main dulu sama Papa, nggak boleh pergi Pak. Jangan pergi Pak, ya udah nggak jalan saya. Yang lingkaran besarnya, the big circle-nya, pernah ada cibiran. Itu sepupu-sepupu lo udah pada ganti mobil, beli rumah, lo uangnya habis buat anjing aja. Ya yang penting gue nggak nyusahin orang.
Anjing-anjing di sini semua kita steril supaya tidak beranak pinak di dalam shelter. Lalu anjing-anjing yang sudah sehat, sudah vaksin, sudah steril, kami adopsikan. Adopsi di sini selalu gratis. Gratis saja, tingkat adopsi susah. Sebulan maksimal 1, 2. Orang pilih-pilih ada golden retriever nggak, ada malamut nggak, ada husky nggak. Mbak bisa lihat di sini anjing-anjing kampung. Mereka-mereka yang nggak pernah dilirik sama orang yang mau adopsi. Lalu kami mengkampanyekan anjing kampung itu keren. Ciko, sini. Ciko, sini. Ciko, sini. Naik. Anjing kampung. Dipanggil nurut. Ciko, cium. Ciko, cium. Ciko, cium. Diajak omong ngerti. Nggak pernah saya latih, tapi dia tahu. Ini anjing kampung. Bersih, gemuk, cakep. Nggak kalah sama anjing-anjing ras. Apa sih yang tidak terdampak, Mbak? Semua aspek kehidupan terdampak, termasuk shelter. Karena yang biasa kami jualan lancar, jualan makanan anjing, kucing gitu ya, kami olah sendiri, jualan baju, jualan jasa, memandikan anjing, kucing, itu kan pas pandemi orang nggak ada mau order, takut. Ketemu orang lain takut kan, di awal-awal tuh. Pengiriman barang takut, paranoid semua kita. Itu drastis banget. Dimana unit usaha lancar aja kita belum bisa menghidupi shelter 100%. Apalagi kalau lumpuh gitu ya. Kalau anjing kucing buat saya sih mereka bukan sekedar hewan ya. Mereka adalah satu bagian keluarga. Dimana mereka juga bisa merasakan sedih, senang, takut, bahagia gitu ya. Dimana semua makhluk tidak ada yang mau disakiti. Semua makhluk maunya bahagia, sejahtera gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan mereka surga satu-satunya yang bisa mereka rasakan sekarang. Karena anjing-anjing ada di sini semua bukan anjing yang punya masa lalu yang bahagia. Bagaimana caranya kita membahagiakan mereka agar mereka punya surga, nggak pusing mikirin wilayahnya, nggak akan diganggu orang, makanan terjamin, hidup terjamin, bahagia, main, nggak pernah di kandang. Itu yang pengen kita lakukan. Kami menganggap bahwa kami adalah petugas alam semesta. Kami tidak takut jika nanti nyawa adalah taruhannya. Jika memang sudah tiba saatnya kami, dalam tidur pun kami akan wafat. Tapi kami ingin di setiap detik sisa hidup kami agar berguna bagi makhluk lain, khususnya hewan yang nggak dapat pertolongan dengan layak.